bagaimana Mas? Apa tuh namanya? Kira-kira menjelaskan secara apa ya? Secara sains barangkali ya, ketika kemudian kita sudah let in ya, memang benar-benar kita kurang kan ya, hutang banyak dan seterusnya begitu kan ya. Terus kemudian Mas Riko tadi mengatakan, oh tiba-tiba kemudian meskipun kita buka dompet, tapi kita juga tidak merasa kurang. Nah setelah itu terus muncul keajaiban. Nah diri kita kok bisa kemudian langsung ada transformasi, direspon sama semesta itu. Sistem kerjanya bagaimana kira-kira? Itu kan sebenarnya kan masuk ke ini kan, masuk ke perasaan kan sebenarnya. Poinnya kan di perasaan kan. Nah itu gimana Mas? Nah ketika kita mampu letting in, menerima segala sesuatu, perasaannya kan lenyap. Nah ketika perasaannya lenyap, ada sadar dan ada perasaan kan. Ini perasaannya lenyap. Dan otomatis pasti digantikan oleh perasaan lain. Karena sudah tidak dipertahankan. Ya kayak seumpama siang itu pasti diganti oleh malam. Nah, ketika kita letting in, membiarkan ya otomatis akan diganti oleh kebahagiaan. Otomatis itu. Letting in itu berarti dia meniadakan pikiran, meniadakan emosi, semuanya dilebur gitu. Kita netral begitu atau bagaimana? Benar, tapi ketika kita kata-katanya memakai meniadakan, akhirnya pikiran ini apa ya? Seperti membuat trik. Ketika kita meniadakan, akhirnya pendekatan kita adalah negatif. Kita berusaha menolak. Oh jangan masuk gitu. Nah tapi ketika kita mencintai, paling aman memang kata-kata mencintai atau menerima. Ketika kita menerima perasaan kita apa adanya, kalau kekurangan ya kekurangan, secara jujur diterima, itu akan melebur. Meskipun hasil akhirnya hilang, tapi ketika kita memakai kata meniadakan, otak kita pasti melenceng kemana-mana. Jadi pasti prakteknya jadi salah. Ibarat kendaraan ini yang menjadi drivernya adalah kesadaran atau diri kita yang sejati itu tadi, bukan lagi pikiran dan emosi berarti? Aslinya nggak ada drivernya. Nggak ada drivernya? Nggak ada drivernya. Karena segala sesuatu adalah ketuhanan itu sendiri. Nggak ada drivernya. Semuanya ketuhanan. Bahkan emosi kebencian itu ketika diselami ya ketuhanan. Bahkan kamera ketika diselami sampai atom ya kosong. Ya itu ketuhanan. Sama kayak pertanyaan ketika ini dikosongkan hanya ada udara, terus ininya dihancurkan, ruangnya kemana? Ya tetap ada. Oke, artinya kalau kita berbicara soal perbedaan itu sebenarnya hanya terjadi ketika di permukaan saja. Yap. Semakin halus, baik itu masuk ke atom gitu ya, kuantum atom ya, proton, neutron, elektron, itu justru malah semuanya sama. Semuanya sama, kosong. Semuanya sama. Hanya gerakan dari ketuhanan. Baik Mas. Nah, sekarang kalau misalnya gini, karena banyak ya teman-teman itu yang, Mas, tolong dong Mas, aku disambungin, kira-kira aku bisa konsultasi ke siapa ya? Karena aku tuh punya tanah besar banget Mas di samping bandara A gitu ya, ini warisan bapak saya gitu ya. Tapi udah aku jual kemana-mana Mas, aku iklanin di mana-mana, masih juga belum laku gitu. Kalau kasusnya seperti itu Mas Riko, bagaimana kira-kira soal apa jual aset lama ndak laku-laku ya, baik itu rumah, tanah ataupun yang lain-lain, ruko dan seterusnya. Gimana Mas Riko? Nah, untuk sesuatu terjadi itu kita perlu menarik perasaan ketika itu sudah terjadi ke saat ini. Kalau kita menginginkan tanah itu laku, kita harus tahu perasaan kita saat tanah itu laku gimana, dan kita rasakan saat ini. Tapi hal itu tidak mungkin terjadi ketika masih ada keinginan. Ketika kita ingin tanahnya laku, berarti faktanya di dalam diri kita tanahnya belum laku. Jadi kita perlu menyadari keinginan itu sendiri. Rasa keinginan itu gimana, kita terima, kita cintai. Di detik itu perasaannya seakan-akan tanahnya sudah laku. Nah di situ akan mulai ada jalan yang dari semesta lah. Sekali lagi menurut Mas Riko yang perlu diubah adalah perasaannya. Nggak perlu diubah. Nggak perlu diubah. Karena akan berubah sendiri. Karena hanya orang yang tidak paham yang berusaha mengubah siang menjadi malam. Karena ketika kita membiarkannya, ya akan berubah sendiri. Makanya ungkapan Zen itu kita hanya disuruh duduk dan biarkan rerumputan tumbuh dengan sendirinya. Kita hanya disuruh duduk dan biarkan rerumputan tumbuh dengan sendirinya ya. Tapi duduknya itu ya kita harus diam. Kalau duduknya riwe kemerungsung ya sama aja. Berarti nggak duduk, diam.
Oke, oke, oke. Nah, apa yang dinamakan diam ini rancu. Kadang orang berpikir diam ini kita berarti berusaha mendiamkan diri, padahal enggak. Bahkan di dalam keramaian itu ada yang namanya diam. Mas Hendra bisa dengar kata-kata saya karena Mas Hendra pada dasarnya adalah keheningan. Kalau Mas Hendra bukanlah suatu keheningan, maka suara tidak akan mungkin tersadari. Ya sama kayak apa? Penginderaan mata melihat. Mata ini kan cuma cahaya masuk sensor, akhirnya muncul data sensorik berupa penglihatan. Itu kan juga masuk kan, bukan kita yang keluar kan. Nah, ketika kita mengizinkan masuk, ya udah. Hasilnya semuanya mimpi kalau katanya para orang tercerahkan, dan itu sangat sesuai dengan pengalaman aktual saya. Iya, iya. Mungkin ini orang-orang yang pemula gitu agak nggak mudah juga ya nerapin tekniknya Mas Riko ini, tapi ya udahlah digali terus biar sampai bener-bener oh sesimpel itu sebenarnya begitu kan ya. Mungkin agak sulit karena mungkin belum familiar aja dengan teknik ini begitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya tentang konsep sial dan keberuntungan itu menurut Mas Riko terjadi karena apa di dalam diri manusia itu, Mas? Karena kita membagi. Karena kita menghakimi sesuatu yang tidak, kita kan membagi menjadi positif negatif. Sesuatu yang menurut belief kita negatif kita anggap hal sial, sesuatu yang menurut belief kita positif kita anggap keuntungan. Itu hasilnya yang dibutuhkan itu adalah menyadari penghakiman dari pikiran kita. Dan ketika tidak ada penghakiman, ya maka kita bebas. Intinya kalau kita mau aja ya, mau menggali atau self inquiry dari misalnya pikiran muncul ya, terus kita tanya kepada siapa pikiran ini datang, itu pasti kerasa kita. Kalau kita bukan coretan, tapi kita adalah ruang papan tulisnya, itu pasti kerasa. Pada dasarnya nggak ada Tuhan, nggak ada perasaan, nggak ada pikiran, nggak ada makhluk, ya semuanya adalah ketuhanan. Dan di titik itu semuanya adalah mimpi, fiksi lah. Dan ketika kita paham bahwa segala sesuatu adalah fiksi, maka keajaiban akan mulai terjadi. Oke, Mas. Kalau misalnya gini, aku kan memahami hasil itu terjadi karena sesuatu yang tampak dan tidak tampak gitu. Atau mungkin dengan bahasa lain bisa disebut ya karena effort, teknis, dan non-teknis gitu ya. Nah, bagaimana caranya Mas Riko men-trigger ketika kemudian ada seseorang punya mimpi? Dia pengennya jadi polisi gitu. Dia pengennya jadi atlet gitu. Bisa nggak jadi atlet dan polisi dengan metode let-in? Belum tentu. Belum tentu. Kalau jujur belum tentu. Mungkin kalau motivator bilangnya ya bisa gitu. Tapi kalau saya jujur-jujuran belum tentu. Tapi bisa jadi kamu akan mengalami hal yang lebih sempurna dari sekedar menjadi polisi ataupun atlet. Karena setiap individu karakternya unik. Nggak berarti bisa jadi menjadi atlet dan menjadi polisi itu tidak sesuai dengan rancangan agung semesta terhadap dirimu atau begitu? Yap, karena keinginan manusia kan terbatas sesuai dengan apa yang masuk di kepalanya. Jadi kalau misal orang lahir sebagai benih mawar ya, orang tuanya itu melati sama kaktus. Nah, orang tuanya berusaha mendidik dia agar jadi kaktus. Ya, akhirnya jadi kaktus palsu. Padahal ketika dia tumbuh, dia akan tumbuh indah sekali menjadi sebuah bunga mawar. Dan itu pasti lebih bagus daripada kaktus plastik. Karena kecerdasan semesta pasti lebih sempurna dibandingkan kecerdasan ego yang terbatas. Lebih bagus dan lebih menguntungkan sebenarnya ya. Cuma ya kita menolak karena kita merasa lebih pintar dari kecerdasan semesta itu. Baik. Kalau misalnya gitu Mas, dalam praktik hubungan sosial termasuk relationship dengan pasangan kita gitu ya, ada orang itu ketika dia menikah gitu ya gagal, cerai lagi, divorce kan, nikah lagi, divorce lagi gitu ya, sampai berulang-ulang selalu begitu, entah dengan case suaminya yang satunya meninggal atau kemudian satunya nipu dia, bawa uangnya dia dibawa lari gitu. Nah, untuk memutus pola sial itu Mas,
supaya kemudian nggak gonta-ganti pasangan terus itu? Ya kita harus tahu samskara apa yang mendasari kejadian itu. Nah, untuk tahu itu apa, Nah Mas? itu aslinya gampang, karena tubuh kita itu sangat cerdas mekanismenya. Kita cukup bertanya aja, perasaan apa ya yang selama ini tak abaikan dan memicu kejadian ini? Itu pasti muncul perasaannya. Misalnya orang cerai-cerai mulu ya, terus tanya dia, perasaan apa yang kira-kira selama ini tak abaikan dan gak tak sadari dan memicu kejadian ini? Itu pasti muncul perasaannya. Tapi pilihan kita bisa aja beda. Pilihan kita bisa menolak perasaan yang muncul itu atau kita menerima. Itu tergantung kita. Kalau kita memilih untuk menerima, ya pasti ada perubahan. Tapi kalau kita berusaha menolak, karena ketika kemunculan emosi yang udah terpendam lama, rasanya pasti sangat tidak nyaman. Dan karena rasanya tidak nyaman, pasti respon otomatis kita berusaha menolak. Jangan masuk, kan gitu. Makanya diperlukan kesadaran untuk menerima, kesadaran untuk letting in. Oke. Itu. Jadi saya tuh sebenarnya setelah pulang interview dari interview pertama dengan Mas Riko itu kan mikir sebenarnya ya, kalau Mas Riko kan bilang, oh dengan repetisi, dengan afirmasi, dengan berusaha memasang belief, ya bisa sih, tapi capek dan kurang lebihnya seperti itulah ya. Nah, saya itu Mas nggak tahu kenapa, karena memang saya dari dulu itu memang basicnya itu penggemar ini ya, penggemar lihat kisahnya orang-orang yang sukses gitu ya, dan saya selalu berkumpul dengan teman-teman yang kelihatan sukses biar kecipratan dan seterusnya begitu. Semua yang terjadi, hampir semua yang terjadi, capaian-capaian yang saya dapatkan dalam konteks pekerjaan dan lain sebagainya itu Mas, itu kok sebagian besar itu karena belief. Karena sesuatu itu sudah saya tanam kuat-kuat dari dulu begitu. Nah, yang ini saya tanyakan begitu ya, karena saya memang praktiknya begitu. Jadi misalnya, misal aku disakitin hati sama orang gitu ya, oh nanti nggak ada orang yang bisa nolong kamu kecuali aku gitu. Itu terjadi. Aku nanti sebelum lulus pasca udah bingung milih kampus kok. Aku nanti sebelum lulus kuliah udah bingung milih pekerjaan kok. Aku itu sudah benar-benar nggak ada penolakan di dalam diriku. Artinya baik itu pikiran maupun perasaan saya itu sudah jadi satu, udah linear, udah nggak ada penolakan gitu. Hampir selalu jadi kenyataan. Dan saya terapin ke beberapa teman-teman dekat saya, berhasil semua. Artinya memang terjadi sesuai dengan belief yang dia pasang, program di pikirannya yang dia pasang gitu. Nah, bagaimana kalau case-nya seperti itu? Itu satu. Yang kedua, kenapa belief yang dipasang, ya, program yang dipasang di dalam diri kita, kenapa kok bisa direspon sama semesta? Bagaimana menjelaskannya, Mas Riko? Jadi pada dasarnya nggak direspon, tapi semesta yang memberikan belief itu. Oke. Jadi bukan belief kita menarik kejadian, bukan. Karena segala sesuatu adalah ketuhanan, kembali lagi, segala sesuatu adalah ketuhanan, termasuk beliefnya sampean juga adalah wujud dari atau ekspresi dari ketuhanan. Dan ketika beliefnya sama, maka ekspresi yang muncul juga akhirnya akan sama. Ekspresi yang lain akan bermunculan di sekitar belief yang sama. Nah, kebanyakan orang mungkin sebagian kecil berhasil karena memang tidak ada samskara kekurangan. Itu bisa langsung diprogram. Tapi ketika dia ada semenjak lahir, dia ada di keluarga yang menengah ke bawah, artinya dia banyak samskara kekurangan, terus dikasih program ini loh, kekayaan, program kekayaan, belief kekayaan, nggak mungkin masuk. Karena identitasnya udah terpaku di kekurangan. Dia udah nyaman dengan identitas itu dan dia nggak mau mati. Bagaimana kalau itu kemudian orangnya berusaha dengan sepenuh hati untuk mengubahnya, Mas Riko? Bisa aja, tapi ya sangat-sangat berusaha keras. Bedakan dengan dia menyadari, oh ada rasa kekurangan, dibiarkan masuk, kekurangannya hilang. Udah, jembar, kosong, dan di kosong itu lebih mudah untuk diprogram daripada udah ada isinya. Bedanya itu aja sih. Mau lebih mudah atau yang agak sulit gitu aja. Kalau let in otomatis lebih mudah, bahkan effortless ya. Oke. Baik. Nah,
Kayak misalnya kita disuruh menghadirkan rasa bahagia, itu dibuat-buat ya menurut Mas Riko ya? Yap. Dibuat-buat ya, tidak orinya gitu, tidak otomatis gitu ya, tidak muncul dan tumbuh dari diri gitu ya, Mas? Yap. Oke. Nah, kalau misalnya Mas Riko ya, kalau misalnya di dalam kehidupan kita itu Mas Riko, kita udah konsultasi kemana-mana, habis uang banyak, tapi juga susah juga nerapin apa yang disampaikan oleh Mas Riko ini, tetap gak bisa-bisa gitu. Dengan bahasa sederhananya yang paling mudah benar-benar dipahami, gimana? Dikata kemudian aku ini orangnya yang konsultasi sama Mas Riko, aku masih belum bisa Mas Riko nerapin teknik apa let in-nya Mas Riko ini, tetap yang muncul aja masih ketakutan ya kan, kondisi masih seperti ini gitu. Apa yang ingin Mas Riko sampaikan gitu? Pasrah. Jadi pasrah di sini adalah membiarkan segalanya masuk dan teralami penuh. Pasrah total ya? Ya, ketika kita tidak pasrah, berarti kita masih ada penolakan terhadap perasaan yang kita anggap sebagai negatif. Tapi ketika kita pasrah total, membiarkannya masuk, ya lenyap. Pasti lenyap, nggak mungkin bersisa. Dan ada cara kedua dari, kalau let in kan misal dari kiri. Nah, cara ini dari kanan. Itu adalah mengasumsikan dunia ini dan semua kehidupan kita termasuk saya sebagai mimpi. Itu adalah cara masuk dari gerbang kanan. Tapi sama, itu tekniknya dari Atisa. Atisa itu seorang Buddha. Nah, kalau sahabat saya Mas, beda sama saya gitu ya. Kadang kalau saya menginginkan sesuatu gitu kan, saya coba untuk menjemputnya begitu ya. Saya mencoba untuk menjemputnya gitu ya, semampu saya ya. Tapi dia justru menegatifkan, seolah-olah tidak ingin, tapi justru malah terjadi. Nah, itu apakah juga hampir sama dengan teknik let in tadi yang tidak membiarkan dirinya pada kemelekatan karena sebuah obsesi itu? Ya, sama aja. Oke. Jadi misalnya dia sebenarnya kan pengen ya, pengen gitu ya. Tapi terus kemudian mengambil sebuah jarak dari keinginan itu. Halah, nanti meskipun gini nggak masalah gitu. Kayak gitu itu bagus sebenarnya. Bagus. Nah, di situ kan ada jarak. Oh, aku yang menyaksikan. Oh, ini keinginan. Berarti keinginan ini bukan aku. Oh. Di situ lenyap keinginannya. Yang ada hanya aku. Nah, aku di sini bukan karakter yang bernama Riko. Iya. Bukan gestalt dari emosi dan pemikiran. Nah, di sini namanya kesadaran atau ketuhanan. Ketidakterbatasan. Hasilnya dalam kehidupan kita yang paling penting itu. Makanya dinamakan manusia itu human being, bukan human doing. Nah, kalau tanggapannya Mas Riko sendiri gitu ya, karena banyak kan yang bilang bahwa salah satu cara untuk mengubah sebuah realita adalah mengubah getaran, vibrasi, dan frekuensi gitu. Nah, menurut Mas Riko bagaimana tuh menyikapi hal itu? Benar itu benar, tapi yang salah adalah manusia berusaha merubah. Padahal itu akan berubah dengan sendirinya ketika diterima. Jadi ketika kita merasa kekurangan, terus ketika kekurangan pasti ada keinginan. Itu pasti berdampingan. Dan ketika kita menyadari keinginan, pasti kita akan menyadari kekurangan. Ketika kekurangannya tersadari, terpisah dari kita, akhirnya kekurangannya lenyap, otomatis berganti ke yang kita agami sebagai positif. Pada dasarnya nggak ada positif negatif. Oke. Jadi sebenarnya kalau bicara soal hasil ya sama-sama benarnya ya, cuman ada yang kurang ideal dan lebih ideal Ya, itu aja ya. Ya sama kayak law of attraction, katanya pikiran kita menarik hal-hal yang sejenis. Itu benar, tapi itu malah sangat berbahaya. Ketika yang pikiran kita selama 24 jam tidak pernah kita sadari. Mungkin kita afirmasi 1 jam positif, 23 jamnya nggak jamin. Wong kita nggak sadar. Nah, sekarang yang tertarik pasti ya 23 jamnya, nggak mungkin yang 1 jam. Tapi ketika kita mau mencari, kenapa kok pikiranku dominan soal kekurangan ya? Nah, di situ akan mulai menyadari area dada. Perasaannya, kekurangannya mulai tersadari, hilang. Akhirnya pikirannya lenyap, kekurangan itu diganti oleh pikiran lain. Nah, di situ terjadi pergeseran frekuensi secara otomatis. Karena pada dasarnya kita sudah ada di garis finish.
kita itu udah makhluk cinta, makhluk berlimpah. Jadi dari awal sudah ada di garis finish. Cuma kita bermimpi. Ibaratnya kayak Mas Hendra mimpi ya. Mimpi menjadi suatu karakter bernama Andi. Nah, Andi ini hidupnya susah. Dia pergi ke Zimbabwe, pergi ke Korea, sampai pergi ke Pluto. Terus apakah untuk kembali menjadi Mas Hendra dia harus melalui perjalanan dari Pluto ke kamarnya Mas Hendra? Ya enggak. Kan dia hanya tinggal menyadari, oh Andi ini ternyata sebuah mimpi, otomatis terbangun si Hendra di ranjangnya. Ya sama kayak gitu hasilnya. Kita sebenarnya sudah berada pada garis finish. Iya. Bisa diulang lagi penjelasannya. Dari awal kita udah ada di garis finish, kita hanya lupa bahwa kita sudah sampai. Jadi hasilnya semua makhluk itu sudah tercerahkan. Kalau ngomongin pencerahan ya, karena tidak ada makhluk yang tercerahkan. Kalau kita mengacu pada pencerahan, itu bukan orang. Itu adalah kesadaran. Jadi bukan karakter A mengalami perkembangan hingga tercerahkan, nggak gitu. Jadi pencerahan di sini adalah ketika kesadaran terlepas dari identifikasinya terhadap karakter atau terhadap ekspresi dari kesadaran itu sendiri. Jadi ketika lautan terlepas dari identifikasinya dari ombak, dia menyadari, oh ternyata ini cuma gerakanku. Udah. Jadi dari awal laut ya laut. Apapun bentuknya, mau itu ombak kecil, ombak besar, ya dari awal sebenarnya dia laut. Baik Mas Riko, dialog selanjutnya saya ingin geser soal juru bicara Tuhan, jubir Tuhan ya. Kan ada jubir presidennya, ada jubir Tuhan gitu ya. Sejarah munculnya utusan Tuhan itu sebenarnya bagaimana Mas Riko? Yang jelaskan mereka sebenarnya orang yang sudah tercerahkan. Artinya tercerahkan tuh kalau versinya Mas Riko, dia sudah mengalami realisasi ketuhanan, tidak menganggap Tuhan hanya sebatas konsep aja di dalam pikirannya gitu kan ya. Lalu diajarkan kepada temannya, jadi seperti kayak pembimbing begitu. Nah, sejarahnya itu gimana coba? Sejarah ketika jadi apa tadi? Orang apa tuh namanya dianggap sebagai juru bicara Tuhan, muncul sosok pembawa kabar gembira dan lain sebagainya itu loh. Ya sama, ketika aku yakin sih ketika orang yang tercerahkannya, mereka pasti nggak bilang sebagai juru bicara Tuhan, pasti. Nggak akan ada pengakuan itu? Biasanya nggak ada. Oh. Pasti nggak ada. Buddha pun juga nggak bilang. Tapi muridnya pasti bilang setelah orang yang tercerahkannya meninggal. Tapi akhir-akhir ini ada loh nabi-nabi darurat yang muncul itu. Nabi-nabi darurat. Iya nggak sih? Siapa? Itu yang di Bukit Tinggi atau di mana kemarin tuh ya? Dia declare kan, aku adalah orang, aku adalah nabi, syariat ini harus dihapus gitu. Itu orang gila atau gimana itu menurut Mas Eko? Ya udah biarin aja. Biarin aja ya. Oh diapain? Ya kan, kalau kita masih terganggu dengan itu ya berarti masih ada samskara. Tapi idealnya mereka yang tercerahkan tidak akan declare. Kemungkinan enggak, karena enggak ada yang tercerahkan. Ya misal ada ombak namanya Riko lah. Nah yang tercerahkan kan bukan ombaknya, tapi laut yang menyadari bahwa ombak itu termasuk di dalam lautan. Ya Riko nggak bisa declare dia tercerahkan, karena Riko nggak ada. Aneh. Ketika Rikonya masih merasa tercerahkan, berarti ya kurang mundur selangkah. Iya. Oke, sebelum kita lanjutkan, jadi kemarin tuh banyak ya teman-teman itu yang WA aku, Mas, setelah ikut workshop gitu ya, misalnya pasca ikut acara workshop tanggal 28 April nanti misalnya di Bali itu ya, terus kemudian aku pengen memperdalam lagi belajar letting in ke Mas Riko tuh bisa privat gak sih? Bisa nggak sih Mas? Bisa ya? Bisa. Oh, ada ya teman-teman yang gitu juga ya? Ada. Oke. Jadi bagi teman-teman nanti misalnya setelah workshop terus kemudian pengen diperdalam lagi bisa, termasuk yang kemudian pengen berdalam tentang bersejiwa ya? Ya, ikut bersejiwa juga bisa sih. Nanti akan kita kasih link buat teman-teman semuanya ya. Baik Mas Riko. Ketika kita sudah mengalami ketuhanan sebagai realita, berarti konsep hamba dan Tuhan itu kalau di dalam kasanah literasi Jawa kan ada manunggaling kawula Gusti, runtuh dong berarti. Nah gini, ini aslinya kata-katanya itu agak rancu. Kayak misalnya
kayak realisasi diri itu kan dikira kita mengenal diri sejati kan, iya kan? Atau kita mengalami ketuhanan. Nah pertanyaannya adalah ketika kalau dalam susunan kata tadi itu ada subjek, ada predikat, ada objek, ya kan? Berarti objeknya itu adalah ketuhanan. Jadi kayak misal ini air ya, ini objek kan. Aku di sini, nah ini diganti ketuhanan. Akhirnya aku mengalami ketuhanan. Kan nggak gitu hasilnya kan. Objeknya itu Riko, yang menyaksikan itu ketuhanan. Makanya klaimnya paling pol kalau orang tercerahkan mau ngeklaim mereka tercerahkan, bilangnya itu hanya sebatas aku adalah aku. I'm that I am, itu tok. Dan nggak ada nggak ada klaim aku mengalami ketuhanan sebagai pengalaman objektif. Itu kan pengalaman objektif kan. Pasti banyak lah orang meditasi terus mengalami lihat cahaya atau lihat kayak kondisi yang sangat-sangat tenang, damai, itu kan masih pengalaman objektif. Tapi ruang di mana pengalaman tersebut terjadi itu tidak tersadari. Itu yang disebut dengan nomena. Oke. Ruang itu maksudnya aku yang besar itu tadi? Subjeknya. Subjeknya ya? Subjeknya. Oke lah. Minimal dari dialog tadi aku bisa ngambil sebuah kesimpulan bahwa politik murni lewat agama itu terjadi pada saat orang-orang yang tercerahkan itu satu meninggal dunia, kemudian menjelma menjadi sebuah ada konsep Tuhan sosok gitu kan, untuk menakut-nakuti dan memberikan harapan yang belum tentu ada gitu kan, dan itu menjadi sebuah parahnya itu menjadi sebuah hipnotis massal, Mas. Iya nggak sih? Hipnotis massal. Jadi dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya ya, repot juga ya. Repot. Tapi ya dibiarin aja. Dibiarin. Tapi suatu saat seiring berjalannya waktu, menurut Mas Riko, kesadaran kolektif itu pasti akan muncul. Nggak tahu ya. Nggak tahu. nanti Mas, dipikir nanti. Nanti. Yang penting sekarang. Yang penting sekarang. Jadi benar kalau ada orang bilang bahwa agama adalah asumsi dari mereka yang belum mengalami realitas ketuhanan yang memakai nama orang tercerahkan atau nabi. Benar ya? Bisa dibilang seperti itu. Bisa ya? Bisa. Oke. Ini pasti banyak ya poin-poin menarik yang mungkin berbeda dari mainstream ya. Ini agak tepi jurang Mas Joko ya. Sang Nabi mengajarkan kesadaran dan penyaksian. Agama mengajarkan kepercayaan. Sing penting yakin. Kalau boleh dikritisi seperti apa menurut perspektif Mas Riko? Nah, misal sang nabinya itu nunjuk bulan. Tapi pengikutnya itu ngelihat jarinya. Dikira jari si nabi ini bulan. Terus jarinya dikerikiti, dimakan. Terus lupa bulannya padahal di sana. Ya kayak gitulah simbolnya. Ya kita orang awam biasanya itu terlalu fokus di jari nabinya, padahal dan melupakan apa yang ditunjuk. Pasti semua nabi kan mengedepankan pengalaman internal kan. Ya kita harus benar-benar menyaksikan kan, apapun agamanya lah. Pasti harus benar-benar menyaksikan terlebih dahulu. Bukan menyaksikan ketuhanan sebagai objek, tapi mengalami sebagai subjek. Tapi ketika sudah masuk ranah masyarakat dan tradisi, akhirnya ya turun, degradasi. Kualitasnya pasti turun. Nah, oke Mas Riko. Aku sekarang ini ya, yang sekarang masyarakat kita kan lagi-lagi mayoritas masih suka dengan sesuatu yang mistis, klinik gitu ya. Gambaran-gambaran yang itu muncul dari belief, pikirannya, begitu kan ya. Kita tahu bahwa semua mitos dan kepercayaan sebenarnya kan warisan. Awalnya kan dari warisan gitu ya. Terus ini Mas, bagaimana dengan cerita misalnya kayak Nyi Roro Kidul, Ibu Ratu Pantai Selatan, ada orang yang diajak rapat gaib melihat istana Ratu Pantai Selatan, begitu kan ya.
Terus muncul juga sih case-case misalnya kayak di Sidoarjo ya Pak Dodi ya. Sidoarjo itu bajul kroman itu kan banyak saksi itu. Orang bisa manusia biasa tenggelam beberapa ini bisa balik lagi gitu kan ya. Kayak gitu tuh Mas. Kadang mau percaya gimana mengingkari logika tapi nggak percaya ada yang mengalami gitu ya. Sebut aja misalnya kayak uang tiba-tiba jadi daun ya Pak Dodi ya, kayak case-nya temennya Mas Hari kemarin. Nah, coba Mas soal Nyi Roro Kidul ini sebenarnya karena ketika aku wawancara ya beberapa orang yang tak wawancara itu terjadi di dalam ketika dia geraga sukma atau ketika dia sedang diam dan itu semuanya terjadi di dalam pikirannya. Saya pengen ada perspektif baru soal ini supaya apa ya? Supaya balance gitu loh, balance gitu. Gimana Mas? Nah, sekarang gini. Di Indonesia itu kan ada pocong kan, iya kan, dan beberapa orang itu melihat, ya kan, kenapa kok di Belgia nggak ada? Why? Iya sih. Adanya mungkin vampir, kok beda gitu. Kalau yang beneran ada harusnya sama. Di Antartika nggak ada, adanya beruang. Kenapa di Indonesia ada pocong? Karena tidak ada data pocong di dalam pikiran orang-orang di Belgia. Berarti yang membuat atau memang sudah terbuat sejak awal atau manusianya yang membuat? Kalau memang sudah sejak awal ada, harusnya di Eropa juga ada pocong, ada kuntilanak, ada kuyang, tapi nggak ada. Setannya beda. Kalau di Afrika mungkin abad, lebih elitis gitu ya, lebih keren gitu lah. Lebih, rumahnya tingkah gitu ya, megah gitu ya, gitu kan. Mobilnya keren gitu ya. Nah, bahkan vampir di Cina sama vampir di Eropa beda. Vampir di Cina kan ada. Vampir di Eropa kan keren, di Cina kan nggak keren. Iya kan? Yang di film-film itu kan lucu-lucu. Sampai kalau didatengin vampir Cina pasti sampai buat boneka hiasan di rumah. Ya artinya ya pikiran manusia sendiri yang mengkrit. Oke. Bahkan ketika ada kasus-kasus uang hilang ya karena atensinya di situ, ketakutan kehilangan uang. Akhirnya terjadi, entah lewat cara gaib atau enggak. Ya sekarang sama lah. Jadi banyak di klien tanpa pintu itu yang mengalami tiba-tiba rekeningnya tambah 1 juta, nggak tahu yang transfer siapa. Ya kan sama kan? Cuma beda atensi aja kan. Nah, atensi seperti itu bisa berganti ketika data lamanya udah hilang. Kalau itu kita ngalamin sendiri ya Pak Dodi ya. Iya. Pak Dodi hampir 32 juta tuh. Iya kan? Nah, sekarang kok yang masyarakat A kok kehilangan uang, masyarakat B kok tiba-tiba dapat transferan, ya kan aneh. Ya kan cuma masalah atensi kan. Atensi. Dimana atensinya manusia itu biasanya autopilot. Nah, gimana caranya biar nggak autopilot? Kan gitu kan. Autopilot karena ada data lama. Jadi perlu dibuang data lamanya. Ya kalau kita masyarakat Indonesia terus atensinya ke Ratu Kidul, terus ke kemana itu? Ke pocong, ke apa lagi setan? Ke kuyang, babi ngepet ya, ketemunya itu nggak berkembang. Nantinya jadi negara berkembang aja terus. Jadi benar bahwa pikiran itu mencipta ya? Ya benar. Karena sesuai atensi. Nyata sih kalau soal itu. Nah, yang perlu kita garis bawahi sumber atensi dari mana? Kan dari kesadaran. Tetap larinya ke kesadaran. Makanya kalau di ajaran apa itu? Self inquiry itu ada istilah when mind rests in the heart. Nah, itu ketika pikiran larut ke dalam hati. Hati ini diartikan sebagai kesadaran. Ketika atensi larut ke dalam sumber atensi. Ketika center misal disenterkan ke objek. Iya kan? Nah, tapi ketika center menyadari sumber cahayanya, akhirnya dia mengalami, oh ternyata aku ini. Nah, itu bagian yang terpenting dari kehidupan. Oke. Nah, tetapi ketika kemudian memang seseorang atensinya ke situ gitu ya. Terus kemudian dia percaya bahwa di Laut Selatan itu ada penguasanya yang notabene penguasa itu dijadikan sebagai alat untuk memanifestasikan keinginannya dia supaya tercapai. Bikinlah dia upacara tertentu, labuan ya, ritual A, B, C dan seterusnya. Muncul pesugihan dan seterusnya. Tidak sedikit yang berhasil.
banyak juga yang gagal. Nah, bagi yang sudah berhasil itu, menurut Mas Riko, apa yang terjadi dengan dirinya? Apakah memang benar-benar dibantu sama Ibu Ratu Pantai Selatan, atau itu hanya sebatas trigger yang kemudian setelah melakukan sebuah upacara atau ritual tertentu, dirinya menjadi ada sugesti gitu, untuk semangat bekerja, punya kepercayaan diri yang tadinya mentalnya miskin, kemudian muncul tumbuh sensasi menjadi orangnya lebih berlimpah, atau seperti apa? Nah, jadi ada misal dari 10 orang lah ritual di Pantai Selatan. Itu mungkin ada 3 orang yang kebetulan secara tanpa sengaja data lamanya hilang. Secara tanpa sengaja. Mereka nggak sadar. Kemudian muncul data baru. Dan kebetulan karena ritualnya adalah untuk keberlimpahan, ya akhirnya mereka melimpah beneran. Jadi ya masalahnya ya yang mengkritnya ya manusia. Jadi sekali lagi ini kaitannya sama pikiran manusia. Dan pikiran itu hanya meminjam kekuatannya dari kesadaran. Karena pikiran adalah ombak. Pikiran adalah ombak. Oke, nah kajian-kajian seperti ini kan sebenarnya bisa diasumsikan sebagai apa ya, jiwa pemberontakan begitu ya. Tapi kan kemudian tidak merugikan orang lain. Kita tidak memberontak secara sistem yang merugikan pemerintah atau orang lain gitu ya. Nah, jiwa pemberontakan Mas Riko dalam konteks society, pemerintahan dan hukum itu kira-kira seperti apa aja Mas andai kata kemudian bisa diterangkan ke teman-teman gitu, karena aku melihat ada catatan Mas Riko ya bahwa hukum hanya diperlukan oleh hewan peliharaan gitu kan ya, untuk kepentingan penggembalanya aja. Itu gimana tuh Mas? Nah jadi gini, kalau misalnya Mas Hendra nggak punya pendaman kemarahan, Mas Hendra bakal bunuh orang nggak? Oh jelas tidak dong. Jelas nggak kan? Hanya orang yang punya pendaman kemarahan yang butuh dikasih aturan. Kamu nggak boleh bunuh orang. Misal Mas Hendra nggak punya pendaman kekurangan, Mas Hendra bakal nyuri uang nggak? Enggak. Atau ngepet tiba-tiba, kan nggak mungkin kan? Ya udah selesai kok. Ya udah selesai kan? Udah merasa melimpah kan? Nah mereka tapi yang mempunyai basis kekurangan ya harus dipagari dengan tata tertib. Kamu nggak boleh nyuri ya, nanti kalau nyuri nanti tak penjara 10 tahun. Artinya bahkan orang yang telah dipenjara makin parah, iya kan? Kan banyak kan risit penjara kan? Betul. Sudah di penjara, misal lagi dia ketangkep begal, di penjara 2 tahun lah. 2 tahun lepas, ketangkep lagi. Itu banyak risit pasti. Karena di penjara juga triknya jadi lebih kaya. Mereka kan interaksi sama sesama begal. Oh nanti biar kamu nyolongnya gampang ya, ngerampoknya gini aja. Gak ketemu, nanti CCTV-nya digini-gini, tambah canggih sudah. Aslinya nggak begitu efektif. Malah mengurangi itu anggaran negara kan. Berbicara soal penjara ya, kan tidak sedikit ya artis-artis yang tadinya dia narkoba, terus kemudian dia riset lagi gitu kan ya. Nah saya pengen tahu cara letting in-nya bagaimana supaya orang itu bisa berhenti dari sabu-sabu, narkotika begitu. Kita sebagai seorang ayah misalnya anak kita seperti itu, atau kemudian kita sebagai pelakunya, supaya kemudian kita bisa berhenti. Itu caranya bagaimana? Nah gini, orang pakai narkoba itu karena pelarian. Pasti pelarian. Ya mungkin beberapa orang larinya dengan meditasi, beberapa orang lain larinya dengan belanja. Kebetulan mereka uangnya banyak. Yang lain mungkin karena sudah tidak puas dengan belanja, tidak puas juga dengan meditasi, mereka mungkin kokain. Maksudnya awal-awal itu pelarian, akhirnya jadi ketagihan gitu kan? Ketagihan pun adalah pelarian, iya kan? Karena dengan mereka lari, mereka dapat sebuah sensasi yang enak, tapi cuma bentar. Nah karena bentar inilah yang bikin ketagihan. Akhirnya narkoba terus ya. Solusinya ya mereka harus menghadapi sumber pelarian mereka. Mereka lari dari apa? Kalau mereka bisa menghadapi itu secara terbuka ya pasti sembuh. Pasti nggak butuh minum lagi. Ya sama kayak orang ngerokok atau miras, kan sama aja. Iya kan? Kalau misal mereka, kan ada bedanya kan antara merokok untuk merayakan dengan merokok untuk lari. Kalau kita benar-benar jujur dengan diri sendiri, itu kita pasti tahu
Kita ngerokok itu atau kita karena suka, kita merayakan kehidupan, atau kita lari. Biasanya orang karena pikirannya kalu, tegang, mereka ngerokok. Karena dengan ngerokok pernafasannya berubah. Mereka memanipulasi pengalamannya. Tapi ketika pendamaiannya nggak ada, mereka ngerokoknya untuk merayakan. Dan rasanya akan jauh berbeda. Jadi masing-masing orang sedang lari, tapi sarananya beda-beda. Satu lewat belanja, satu lewat meditasi, satu lewat ritual agama, satu lewat narkoba, satu lewat baca buku, satu lewat nonton film, satu lewat nonton drama Korea, satu lewat nonton drama Indosiar. Tapi sama. Point of view-nya apa ketika kemudian dia benar-benar pengen berhenti dari sabu tapi nggak bisa? Karena kemudian memang ketagihan terus, Pak. Nah, itu langkah yang harus dilakukan di rumah ngapain? Langkah yang harus dilakukan apa dibelengeri sampai duitin tek KB, dibuat beli narkoba itu atau gimana? Sama, kalau misal dibuat belenger sampai uangnya habis semua, dia pasti nyolong. Pasti dia entah nipu, entah bahkan bunuh untuk mendapatkan narkobanya. Ya satu-satunya cara adalah ya harus dari si orang itu sendiri. Harus memang bertekad untuk berhenti. Ketika dia berhenti, dia akan mencari akarnya. Kalau dia bertekad berhenti kan nggak letting in, Pak. Nah, ini masalahnya. Ketika dia bertekad berhenti, dia kan berusaha berhenti. Berusaha berhenti, ada kerja keras kan. Nah, di situ pelan-pelan dia akan sadar akar kenapa dia itu sampai narkoba itu kenapa. Nah, ini yang penting. Biasanya itu terjadi, realisasi atau penyadaran itu terjadi ketika dia nggak konsumsi narkoba lagi dalam jangka lama sampai sakau. Sampai apa ya? Kayak apa sakau ya namanya? Sampai itu. Nah, ketika itu akhirnya perasaan-perasaan yang selama ini dia hindari muncul. Nah, itu cuma masalah keberanian. Dia mau atau enggak. Dulu ada klien mantan pengedar ya? Ada. Mantan pengedar ya? Oke. Gimana tuh transformasi hijrahnya itu? Nah, kebetulan yang mantan pengedar itu ada banyak. Ada sekitar 5 orangan lah. 5 orangan dan transformasinya ya kebetulan yang mungkin 3 atau 2 orang itu sudah enggak. Nah, yang mungkin 2 atau 3 ya kalau nggak salah ya. Itu masih dan sekarang udah enggak. Setelah ikut letting in itu. Nah, pertanyaannya adalah menyadari itu basis kekurangannya. Kalau orang merasa melimpah, nggak mungkin jualan narkoba. Intinya itu. Karena dia udah merasa melimpah ya? Kalau dia sudah merasa melimpah. Oke. Kalau beberapa waktu yang lalu kan aku lihat ya Mas Riko itu ngajak misalnya kayak Pak Trisno Pambudi kemarin ya yang apa tuh namanya di mall. Itu ngapain sih sebenarnya, Mas? Nah, itu rilis samskara rasa kekurangan. Jadi ketika kita di mall biasanya ada rasa-rasa nggak nyaman. Kalau memang ada rasa kekurangan. Nah, tugas kita adalah tidak lari. Ya dirasakan aja. Gampang kok. Tinggal dirasakan. Cuma karena kita terbiasa untuk lari entah dengan cara apapun lah. Lari itu kan banyak caranya kan. Ada 1000 macam pelarian kan. Kita bisa minum alkohol, kita mungkin bisa belanja, kita bisa nonton bioskop, kita bisa nonton film, kita bisa nonton sinetron Indosiar yang ada naga-naga terbang gitu kan. Atau kita bisa meditasi, kita bisa ritual agama, sama aja. Kalau kita basisnya meditasi, basisnya ritual agama untuk lari ya kacau pasti. Ya sama kayak misalnya kalau di Islam kan ada ayat kalau sholatmu itu untukku. Berarti ketika kita sholat tapi untuk lari dari perasaan kita, berarti kan untuk kita. Oke, paham. Oke. Nah, real sense itu nanti juga di Bali itu sistemnya nanti akan di-create seperti apa, Mas Riko? Apakah kemudian dipandu real sense secara apa tuh namanya? Secara kolektif ataukah kemudian person to person? Nah, kalau person to person kan pasti nggak cukup kan? Butuh waktu, butuh waktu lama kan? Ya benar juga. Nah, mungkin akan ada perwakilan tiap label emosi satu orang, terus ganti tiap label emosi satu orang. Mungkin total 18 ya berarti 18-an orang. Real sense ini tentu berbeda ya dengan sentuhan bernyawa ya? Beda ya? Beda. Kalau sentuhan bernyawa, goals-nya apa? Sentuhan bernyawa itu kita menyentuh dengan tangan.
masian. Berarti kan yang menyentuh bukan tangan. Tapi yang terpenting adalah kita menyadari diri kita yang sejati, baru kita bisa menyentuh dengan tangan. Oke. Nah, nanti mungkin secara konkret teman-teman mungkin bisa ikut acara yang di Bali tanggal berapa, Mas? 28 April ya. Tanggal 28 April. Tempatnya di Sanur, teman-teman ya. Nah, Mas Riko, akhir-akhir ini banyak peserta workshop offline dan online dengan keluhan psikomatis. Energi fisik lemah, tiba-tiba lemas, apalagi ketika panik dan lain-lain. Dan setelah ikut workshop ternyata semudah itu kayak langsung sweet, langsung sadar. Nah, sebenarnya letting in itu apa sih, Mas Riko? Letting in itu kita aslinya adalah cara hidup. Cara hidup di mana kita benar-benar terbuka terhadap semua pengalaman. Pengalaman kita kan ada pengalaman internal, pengalaman eksternal kan. Pengalaman internal kan pikiran dan perasaan serta sensasi tubuh kan, termasuk perasaan juga. Pengalaman eksternal ya interaksi kita sama alam, sama lingkungan. Nah, yang terbiasa kita tolak biasanya adalah pikiran yang kita labeli negatif dan perasaan yang kita labeli negatif. Nah, karena kita tolak, akhirnya stuck kan. Anggaplah pikirannya atau perasaannya muncul, terus kita tahan. Kita ngiranya itu jalan keluarnya itu cuma ke sana. Akhirnya kita tarik ke sana. Nah, ini kan pasti ngelawan balik kan. Ngelawan balik. Akhirnya malah stuck. Akhirnya realitanya itu malah looping terus. Nah, ketika ini kita dibiarin kan dia keluar sendiri. Nah, artinya adalah letting in adalah cara hidup di mana kita membiarkan segala sesuatunya apa adanya. Artinya kita tidak terlibat dengan perasaan dan pikiran. Ketika kita tidak terlibat, kita ada di posisi asli kita, yaitu penyaksi. Tapi kalau kita masih terlibat, ya otomatis kita ada di posisi sebagai pikiran atau sebagai perasaan. Karena kita konflik kan. Nah, itu membuat kita perang dengan pengalaman internal. Kalau dengan pengalaman internal aja kita perang, apalagi dengan pengalaman eksternal, pasti lebih perang. Nah, biasanya orang justru malah ketika mereka tidak menerima pengalaman internal, itu kan udah menderita kan. Yang bikin menderita itu kan bukan kita mengalami sedih atau bukan kita marah, tapi adalah penolakan kita kan. Kita ada resistensi terhadap pengalaman tersebut. Nah, itu yang membuat kita menderita. Nah, biasanya orang malah ditambah-tambahin. Udah menderita gara-gara kondisi internal yang sekarang, malah ditambahin. Mereka nyari ke masa lalu, bahkan sampai ke past life. Nah, sekarang ketika kita, ya anggaplah kita meditasi terus dapat gambaran. Dan itu pasti gambarannya ya dari kumpulan data-data yang pernah kita lihat kan, entah itu di televisi, entah itu di cerita orang, dan kemudian kita teridentifikasi dengan gambaran itu. Oh, ternyata aku dulu itu raja, ternyata aku dulu itu pernah bunuh ini. Nah, itu kan nambah penderitaan kan. Udah tahu kita kondisi sekarang itu banyak penderitaan, tapi justru ditambah. Nah, itu anehnya manusia, suka nambah-nambahin dan tidak sadar kalau suka nambah-nambahin. Nah, kadang kan kita sering ya cerita pada saat ngonten gitu, kemudian cerita soal kegiatan sosial dan lain sebagainya gitu. Tiba-tiba banyak Mas Riko yang tiba-tiba WA, Mas Hendra, ini anakku lagi sakit di rumah sakit gitu kan ya. Ini fotonya, aku nggak punya uang sama sekali gitu kan ya. Terus kemudian aku sampaikan kepada admin, ini tolong dibantu dan lain sebagainya gitu. Tolong pinjam uang segini Mas Hendra gitu kan. Terus itu berkelanjutan gitu dan nggak ada yang balik begitu ya. Nah, kayak gitu berarti kita nggak perlu ngeluh, didiemin aja gitu. Didiemin. Orang pinjem uang ke kita nggak ada yang balik, ya udah diem aja. Nah, biasanya itu ketika kita dipinjemin orang rasanya nggak nyaman. Oh jelas, sini iya kan? Tancuk nggak kan, nyaman kan? Ya. Tapi karena mungkin ada apa ya, dogma moral, dogma, oh kalau aku nggak bantu nanti dipandang gini, atau kalau aku nggak bantu nanti dipandang jelek gini, akhirnya kita bantu. Tapi rasa kita nggak enak, ya kan? Artinya kita tidak jujur dengan pengalaman internal kita. Kalau kita tidak bisa jujur dengan pengalaman internal, apalagi dengan orang lain, ya kan? Kalau kita tidak mau melihat perasaan kita apa adanya, pikiran kita apa adanya, ya kita nggak mungkin bisa melihat orang lain apa adanya. Berarti ketika perasaan yang muncul itu kayak ngeresulo, titenono kon gitu kan ya, itu berarti jangan dituruti, cukup diterima aja perasaan diterima itu aja. dialami gitu total, aja. Dirasakan, dinikmati. So dengan cara seperti itu, ketika kemudian terjadi lagi sebuah
kondisi yang sama, lama kelamaan kemudian kita nggak ada rasa pendaman pasti nggak ada ya. Dan ketika nggak ada pendaman, ya pasti ganti. Oke. Baik, Mas Riko. Nah, kalau misal kayak case-nya temanku kemarin yang hutangnya 3M, itu juga sama caranya? Sama. Ya paling gampang ya ke bank. Ke bank? Iya. Biasanya kalau orang punya utang 3M kan pasti utang di bank kan. Oke. Ya ke bank. Orang kalau punya utang 3M ke bank pasti rasanya nggak nyaman. Ya udah di situ di bank nongkrong. Lama-lama pasti rasanya kerilis. Dan otomatis ya kejadiannya harus berubah, mau nggak mau. Siap. Nah, ada teman yang menerapkan letting in, keluarganya jadi lebih baik, pekerjaan suaminya meningkat. Memang bisa seprogresif itu gitu? Bisa. Karena kan apa ya, semua tingkah laku kita, kejadian itu kan muncul dari tingkah laku kita sama kebiasaan kan. Nah, kebiasaan kita itu disebabkan oleh apa? Data lama kan, pikiran sama emosi. Nah, kalau kita menolak, artinya pikiran dan emosi kita itu muter terus, sama terus, akhirnya ya kejadiannya sama, looping terus. Nah, ketika kita mau menyadari pendaman kita, pendamannya hilang, ya mau nggak mau kan kebiasaannya runtuh. Kemudian muncul pribadi baru. Tapi kita benar-benar sadar kalau itu cuma pribadi pengganti, bukan kita yang sebenarnya. Yang penting itu. Nah, ini aku yang pengen protes ke Mas Riko sebenarnya. Aku tuh ketika ada mobil lecet itu sudah menerima dan mengalami secara total. Aku gak protes, ya kan? Jadi sudah nggak ada lah. Aduh, bawa ke ini bengkel lagi dan lain sebagainya itu udah nggak ada. Tapi tadi waktu ini kemarin Pak tadi gitu ya. Terus mobil itu kan pintunya kan kebuka. Nah, karena ada orang lewat, aku jalan dikit, natep pagar gitu loh. Licet lagi, padahal aku letting in gitu. Nah itu gimana Mas? Biar nggak looping gitu Mas. Masih muncul nggak rasa nggak enaknya? Muncul tapi sedikit. Ya nggak, kan misal awal kita letting in itu anggaplah tarafnya 100 lah. Terus ketika kita sadar, selanjutnya kejadian lagi tarafnya tinggal 70. Lama-lama tambah dikit, ketika benar-benar 0 itu baru realitasnya berganti. Gitu. Jadi sampai terus dikuras terus. Kayak misal lah. Jadi kayak kita itu diibaratkan sumur lah. Sumur kita mungkin isinya kopi lah atau lumpur lah. Jadi sekitar hanya bisa menimba lumpur dari sumur kita kan. Ya anggaplah ketika ditimba itu rasanya nggak enak, kan ada gesekan-gesekan kan. Ketika orang nimba kan timbanya kena gesekan dinding sumur, ibaratnya sumurnya itu kita. Pasti kan rasanya nggak enak. Nah, itu kan perlu proses untuk menimba semua lumpur yang ada di sumur kita. Nah itu, makanya nggak beda orang. Tiap orang beda, ada yang sekali udah bisa langsung muncul semua, ya it's okay. Kalau bertahap ya it's okay juga. Nggak apa-apa. Jadi nanti bagi teman-teman yang hadir acara workshop di Bali itu Mas Riko, ini juga bisa letting in ini bisa digunakan untuk meningkatkan karir, usaha, ya kan, kerezekian, keberlimpahan, termasuk soal parenting, ya, parenting itu bagaimana kemudian kita bisa mengarahkan anak-anak kita itu sesuai dengan blueprintnya dia, begitu kan Mas Riko? Betul. Jadi biasanya kita itu sebagai orang tua yang udah punya anak ya, kita itu paling biasanya mayoritas ya itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Dia masih punya ambisi yang belum keturutan atau mungkin punya cita-cita nggak tercapai, itu anaknya disuruh mewakili disalurkan gitu ya? ke anaknya. Misal ada Om Joko dulu pingin jadi dokter tapi nggak keturutan, itu biasanya pasti diturunkan ke anaknya disuruh jadi dokter. Nah ketika si anak ini nggak pinter biologi pasti dimarahi. Nah pertanyaannya, yang salah anaknya apa orang tuanya? Nah ya orang tuanya. Makanya paling enak itu kan memang kita harus selesai dengan diri kita sendiri, sehingga si anak ini tidak hanya menjadi sebatas duplikat kita, ya kan? Malah kalau fenomena di Indonesia itu biasanya ketika dia menikah, ketika punya anak itu kebanyakan belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah,
parameter bahwa seseorang itu sudah benar-benar selesai dengan dirinya sendiri apa, Mas? Nggak menderita Nggak menderita. dan nggak menolak apapun yang muncul di Ketika perasaan. mengalami kondisi apa saja dia nggak bakal menderita. Itu dia sudah selesai dengan Sudah dirinya selesai. sendiri. Oke, itu ya Iya kan? parameternya. Ya. Kalau masih ada resistensi kan berarti belum selesai, masih ada yang dilawan. Ya ibaratnya gini lah, Mas Hendra di laut, arusnya mungkin ke mana? Ke kanan, tapi Mas Hendra ke kiri. Mas Hendra pingin muncak, pingin ke mata air. Kan menderita kan? Iya sih. Menderita dan ketemunya itu cuma mata air yang ya lumayan lah, ya cukup lah. Tapi ketika Mas Hendra hanya floating aja, ngeflow aja, ngikut arus aliran, lama-lama sampai di lautan. Justru lebih banyak, lebih melimpah daripada yang di mata air. Dan sisi lainnya adalah ketika sampai ikut aliran sungai ke lautan, akhirnya sampai sadar, oh Hendra itu nggak ada, yang ada cuma air. Nah itu sisi paling pentingnya. Nah, kemudian terkait dengan keberlimpahan itu, Mas Riko. Selama ini kan aku nyimak ya, teman-teman kalau habis acara workshop, entah itu online maupun offline itu kan langsung tergabung di grup WA yang kemudian itu langsung dibimbing oleh Mas Riko, Mas Joko, dan Mas Hari secara langsung begitu ya. Mungkin bisa di-spill sedikit Mas Riko soal keberlimpahan begitu ya. Seberapa powerful letting in ini untuk menunjang seseorang dengan cara mewujudkan keinginan tanpa rasa ingin, kan itu sebenarnya bahasa sederhananya kan ya. Itu dari case-nya teman-teman seberapa powerful Mas ketika sudah benar-benar dia totalitas menerapkan letting in. Intinya gini, ketika kita memberikan misal testimoni, itu biasanya yang baca testimoni setelahnya dan beli gagal kebanyakan. Karena ego dibalik yang ingin meniru testimoni tidak disadari. Akhirnya dia letting in-nya nggak letting in, tapi egonya yang berusaha melakukan letting in. Iya, paham, nah, paham, itu fase yang sangat berbahaya. Dan kebanyakan orang ada di fase itu. Dan itu yang ingin kita hindari. Dikiranya sudah letting in, tapi ternyata hanya manipulasi pikirannya aja. Itu. Dan apa ya? Inti dari letting in adalah, yang paling penting adalah menyadari yang ingin bermeditasi. Itu yang paling penting. Menyadari yang ingin lari dari perasaan dan pemikiran yang muncul. Ini teorinya kelihatannya gampang. Praktiknya ya, junggel-junggel, nyungsep-nyungsep ya. Prakteknya aslinya gampang. Lebih gampang dari teorinya, aslinya. Enggak, Cuma karena kita... prakteknya nggak gampang, aku ngalami sendiri. Misalnya kan kita terbiasa itu kan, terbiasa menolak selama berpuluh-puluh tahun. Akhirnya perlu proses pembalikan. Iya sih. Pembiasaan aja. Bayangkan jika kemudian sudah bisa letting in secara totalitas gitu ya. Nggak ada kata sakit hati, nggak ada kata kecewa, nggak ada kebencian, hidup penuh cinta gitu kan ya. Enak kan? Enak banget. Enak banget. Oke. Nah, saya sekarang mulai masuk ke bab yang sangat serius, Mas Riko. Sejarah pergeseran dari politeis menuju monoteis itu sebenarnya bagaimana sih dulu gitu? Nah gini, kalau politeis kan banyak dewa gitu kan. Jadi orang punya hak untuk menyembah dewa A, menyembah dewa B, menyembah dewa C. Tapi kemudian susah diatur, ya kan? Susah diatur. Pasti organisasinya akan sangat susah mengatur, ya kan? Bahkan ketika politeisnya terlalu banyak, itu per orang bisa membuat dewanya masing-masing. Benar, banyak Tuhan akhirnya. Ya. Banyak Tuhan dan akhirnya ya dia mengikuti ilusinya sendiri dan nggak mengikuti puncak organisasinya, nggak bisa diajak baca sawah. Oh, nggak bisa diajak. Nggak bisa. Iya. Kecil lah kemungkinan. Ya akhirnya misal ada kepercayaan A, terus dewanya 100 lah. Nah dari 100 ini kan akhirnya terbagi menjadi 100 organisasi kecil. Nah yang organisasi besar ini akhirnya nggak bisa ngatur, karena akhirnya ini beda-beda. Akhirnya yang dewa 1 diajak baca sawah, topiknya beda, yang ini beda. Jamaahnya jadi dikit. Iya kan? Tapi kalau dibikin monoteis banyak.
berarti pergeseran dari banyak ada menuju hanya boleh ada satu ada, itu sebenarnya yang desain orang juga, Mas? Manusia Ya, juga? orang. Oke. Kepentingannya apa, Mas? Ya diajak bajak sawah. Kaitannya ada kepentingan politik berarti ya? Kepentingan politik, pasti Oke. kepentingan politik. Sip ya teman-teman ya. Jadi orang tercerahkan itu nggak ada yang bikin organisasi. Kayak Gautama setelah meninggal baru dibikin. Lao Tzu bahkan Iya sih. nggak bikin. Dia itu bikin kitab bahkan dipaksa sama muridnya. Ketika dia menjelang mati, dia ingin menyepi di gunung, menyiapkan kematian, santai-santai leha-leha. Dia dicegat, mau keluar dicegat sama penjaga gerbang. Kebetulan penjaga gerbangnya itu muridnya. Nah, di situ dia disuruh nulis do. Analogi sederhananya gini ya, misalnya Mas Riko adalah nabi atau orang yang tercerahkan gitu ya. Terus kemudian Mas Riko kan tidak punya keinginan untuk kemudian membuat sebuah belief atau kepercayaan atau agama gitu kan ya. Yang punya keinginan karena Hendra adalah marketing misalnya, oke, aku bikin baru deh, mengidolakan sosok Nabi Riko itu. Seperti itu kan gambarannya? Seperti itu. Oke. Dan itu pasti terjadi setelah orang yang tercerahkannya meninggal. Pasti. Setelah orang yang tercerahkan meninggal. Pasti. Oke. Karena kalau masih ada orang yang tercerahkannya masih ada, dia nggak bisa dipolitisasi. Karena dia sudah selesai dengan dirinya Udah selesai. sendiri juga kan, nggak butuh eksistensi, nggak butuh pengikut berapa, begitu kan sebenarnya ya. Oke. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran yang lebih konkret bagi teman-teman semua tentang pergeseran dari politeis menuju monoteis. Ternyata ada nuansa politik yang cukup kental. Lagian kan bedanya juga nggak begitu banyak kan. Kalau orang ateis kan nggak percaya, misal jumlah dewa ada 1000, mereka nggak percaya 1000 dewa. Kalau yang teis berarti kan mereka nggak percaya 999 dewa, percaya satu, cuma jarak satu. Oke.